smoke while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Teman-teman, aku masih kurang paham nih tentang peran Indonesia dalam PBB itu seperti apa sih? Peran Indonesia dalam PBB itu adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan mendorong kerjasama internasional. Dan PBB itu memiliki 51 anggota negara. Saat ini terdapat 193 negara. Oh, jadi seperti itu ya? Dan juga Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan surat bulat dari para negara anggota. Oh, bukannya PBB itu memiliki tujuan yang tertentu ya? Ya, 5 tujuan dalam PBB yaitu 1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia. 2. Mendorong hubungan persaudaraan. 3. Membina kerjasama internasional. 4. Menjadi pusat kelarasan. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan. Bukannya Indonesia terlibat dalam organisasi internasional? Ya, benar sekali. Hal tersebut sebagai perwujudan dalam komitmen bangsa Indonesia dalam sikap perdamaian dunia. Untuk menciptakan perdamaian dunia diperlukan adanya organisasi internasional. Indonesia sendiri memiliki peran dalam organisasi internasional. Di antaranya peran PBB dan peran ASEAN. Bentar, aku mau bertanya nih, apakah sering tuan rumah menjadi acara-acara penting ASEAN? Ya, Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara FIKIM ASEAN, di antaranya acara yang pertama KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 76. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting. Yang pertama Deklarasi ASEAN Bali konser 1 yang berisi program mengenai yang akan menjadi langkah kerjasama ASEAN, dan yang kedua adalah janji persahabatan dan kerjasama dalam perjanjian yang disepakati. Prinsip-prinsip dasar dalam hubungan yang satu. Acara penting yang kedua, pertemuan formal pemimpin negara ASEAN yang ke-1 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 November tahun 96. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Bagi Indonesia, GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan sebab itu karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua amanat tersebut merupakan falsafah dasar GNB sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia memiliki tujuan untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain salah satu negara sendiri, GNB Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan apresiasi GNB. Sikap secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa pemimpin pada tahun 1992 sampai 1995 selama 3 tahun dipimpin Indonesia. Banyak juga kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam peraturan politik global.